warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Prodi PGSD 2A Universitas Majalengka Angkatan tahun 2020-2021 dengan beranggotakan 4 orang, yaitu Mutiara Khairunisa dengan nomor NPM 2022100009, Evi Sofian Hidayat dengan nomor NPM 2022100008, Delvina Sri Dewanti dengan nomor NPM 2022100011, Arlen Wijayanti Suhendar dengan nomor NPM 2022100055. Mata kuliah Psikologi, dosen pengampu Ibu Wina Dwi Puspitasari MPD, dengan materi yang berjudul Penghantar Gejala Jiwa. Baik, kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu psikologi dibagi menjadi 2 kata, yaitu space, yaitu jiwa, dan logos, yaitu ilmu. Secara umum, psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa manusia dewasa, normal, dan beradab. Gejala jiwa bisa diidentifikasi melalui perilaku manusia, yaitu ada yang overt behavior atau perilaku yang menampak, dan ada pula inert behavior, yaitu perilaku yang tidak menampak. Bentuk-bentuk gejala jiwa yaitu ada 3: kognisi atau pengetahuan berupa pengamatan, tanggapan, fantasi, ingatan, berpikir, dan intelijensi. Kedua ada afeksi, itu perasaan. Dan yang ketiga itu ada fonasi atau gerak fisik berupa dorongan, keinginan, dan hasrat. Gejala jiwa kognisi yang pertama berupa pengamatan atau observation, yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan merasakan dan memahami pengetahuan dari suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Observation dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu common observation. Itu artinya pengamat tidak terlibat dengan pelaku, objek, dan situasi. Kedua, ada control observation, yaitu pengamat mengendalikan situasi. Ketiga, ada participant observation, yaitu pengamat melibatkan diri secara langsung dengan pelaku, objek, dan situasi. Proses terjadinya pengamatan dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase fisis, yaitu ada perangsang ditangkap oleh indera. Kedua, ada fase fisiologis, perangsang dibawa saraf sensoris ke sistem susunan pusat. Dan yang terakhir ada fase psikologis, perangsang sampai pada saraf pusat dan terjadi kesadaran. Yang kedua, tanggapan atau respon. Tanggapan atau respon yang terjadi pada manusia terdiri dari 3 proses. Yang pertama ada persepsi atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Yang kedua, gambaran yang tinggal dalam ingatan setelah melakukan pengamatan. Yang ketiga, kesan-kesan seseorang terhadap pengamatan yang telah selesai. Macam-macam tanggapan terdiri dari 4 macam. Yang pertama, ada tanggapan reproduksi atau tanggapan yang melibatkan pengamatan masa lalu. Yang kedua, tanggapan imaginer atau tanggapan yang tidak hanya melibatkan pengamatan masa lalu, namun juga menggunakan pengalaman untuk menciptakan penemuan atau bentuk baru. Yang ketiga, ada tanggapan halusinasi atau tanggapan yang diperoleh dari gambaran yang tidak berhubungan dengan kenyataan dan melibatkan emosi. Yang keempat, ada tanggapan editis atau tanggapan yang jelas dan detail sesuai dengan hasil pengamatan. Dan jika proses gejala jiwa kognisi itu dibuat secara rinci melalui gambar, di sini ada pengamatan, lalu berproses pada tersimpannya pengamatan tersebut di dalam otak. Yang ketiga, terdapat gambaran atau kesan-kesan yang
ada di dalam ingatan. Yang keempat ada dihadirkan kembali melalui ingatan-ingatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu proses yang kelima ada tanggapan, yaitu melakukan apa yang ada di dalam pikiran kita. Yang ketiga, fantasi atau fantasi. Fantasi adalah kegiatan jiwa untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan bantuan-bantuan kesan-kesan lama yang sudah ada sebelumnya. Fantasi terbagi menjadi tiga, yaitu fantasi tidak sadar atau khayalan, fantasi sadar dan aktif atau kreatif, fantasi sadar dan pasif atau inspirasi. Yang keempat, daya ingat atau memori. Daya ingat adalah kemampuan mengingat kembali pengalaman yang telah berlalu. Di dalam daya ingat atau memori terdapat kemampuan rohaninya. Kemampuan rohaninya untuk mengencamkan, menyimpan, dan mereproduksi kesan-kesan. Di dalam daya ingat terdapat proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat dalam otak. Implikasi dari daya ingat adalah overlearning atau belajar lebih, extra study time atau tambahan waktu belajar, mnemonic device atau muslihat memori atau trik khusus, rime, singkatan, page word system, method of Loci, keyword system. Setelah anak dapat menerima dari tanggapan tersebut, maka anak akan menyimpannya di dalam ingatan dan menimbulkan kembali apa yang telah ia peroleh dalam ingatannya dalam bentuk tanggapan. Yang kelima, berpikir atau thinking. Berpikir adalah berjerih payah secara mental untuk memahami sesuatu yang dialami atau mencari jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. Di dalam berpikir terdapat kegiatan mental yang melibatkan kerja otak dan berkembangnya ide dan konsep. Di dalam berpikir terdapat 4 macam berpikir. Yang pertama, berpikir alamiah atau pola penalaran berdasarkan kebiasaan sehari-hari atau lingkungan. Yang kedua, berpikir ilmiah atau pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat atau sistematis. Yang ketiga, berpikir autistik atau pola penalaran berdasarkan pada fantasi, khayalan, dan wishful thinking. Yang keempat, berpikir realistik atau pola penalaran yang dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan atau reasoning. Jika dilihat dalam prosesnya, berpikir terbagi menjadi 3. Yang pertama ada deduktif, yang kedua ada induktif, dan yang ketiga ada evaluatif. Oke, baik, di sini ada struktur bagaimana cara pola berpikir dalam berproses berpikir. Yang pertama itu ada berpikir, yang kedua lalu mengidentifikasi konsep-konsep, yang ketiga ada membentuk pendapat, dan yang terakhir ada menarik kesimpulan. Nah, di dalam menarik kesimpulan terdapat 3 macam proses, yaitu ada deduktif, induktif, dan evaluatif. Yang keenam, intelijensi atau intelligence. Di dalam definisi intelijensi terdapat beberapa macam definisi. Definisi yang pertama, intelijensi adalah kecerdasan yang diukur dengan perilaku individu. Definisi yang kedua, intelijensi adalah kemampuan untuk beradaptasi secara mental dengan situasi atau kondisi baru. Yang ketiga, intelijensi adalah kemampuan untuk memahami lingkungan dan kemampuan berpikir untuk menguasai tantangan. Di dalam intelijensi terdapat macam-macam intelijensi.
Yang pertama ada intelijensi terikat dan bebas. Yang kedua ada intelijensi kreatif dan eksekutif. Yang ketiga ada intelijensi intelektual. Yang keempat intelijensi emosional. Yang kelima intelijensi bahasa. Dan yang keenam ada intelijensi sosial. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk gejala jiwa yang kedua, yaitu afeksi. Afeksi adalah gejala jiwa yang bersifat subjektif dan dialami dalam kualitas senang atau tidak senang. Macam-macam afeksi diantaranya adalah senang, sedih, kecewa, terharu, emosi, dan sebagainya. Perbedaan perasaan dengan emosi. Perasaan yang pertama tidak atau jarang disertai gejala fisik sehingga sulit diketahui oleh orang lain. Sedangkan emosi selalu disertai dengan gejala fisik sehingga dapat diketahui oleh orang lain. Yang kedua, dapat berlangsung dalam waktu yang lama, sedangkan emosi berlangsungnya tidak lama. Yang ketiga, dialami dalam derajat lemah atau sedang, sedangkan emosi dialami dalam derajat yang kuat. Yang keempat, pada saat rasio berlangsung masih tetap berfungsi, sedangkan emosi pada saat berlangsung rasio menjadi tidak atau kurang berfungsi. Bentuk-bentuk gejala jiwa yang ketiga yaitu gejala jiwa konasi atau gerak fisik. Yang pertama, dorongan atau motivasi. Di sini terdapat beberapa definisi. Definisi yang pertama, dorongan atau motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan untuk melakukan tindakan. Yang kedua, dorongan adalah pengalasan seseorang melakukan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan. Dan di sini terdapat beberapa definisi menurut para tokoh. Definisi dorongan atau motivasi dalam teori hierarki kebutuhan, dorongan atau motivasi adalah kebutuhan fisiologis dan keamanan tingkat rendah, kebutuhan sosial, penghargaan dan aktualisasi diri tingkat tinggi. Yang kedua, definisi dorongan atau motivasi menurut M.C. Gregor dalam teori X dan Y, dorongan atau motivasi adalah hubungan asumsi negatif X dan asumsi positif Y terhadap perilaku manusia. Yang ketiga, menurut M.C. Celan, definisi dorongan atau motivasi di dalam teori motivasi kontemporer adalah kebutuhan berprestasi, berkuasa dan berafiliasi, evaluasi kognitif atau penghargaan, penentuan tujuan, penguatan, keadilan, dan harapan. Yang kedua, keinginan atau desire. Keinginan adalah tambahan atas pemenuhan kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan. Di dalam keinginan pasti ada kebutuhan. Kebutuhan merupakan salah satu aspek psikologis yang menggerakkan seseorang untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga, hasrat atau passion. Terdapat beberapa definisi hasrat atau passion. Definisi yang pertama, hasrat atau passion adalah minat yang sangat besar terhadap sesuatu sehingga mendahulukan sesuatu itu dan mengabaikan hal-hal lainnya. Definisi yang kedua, hasrat atau passion adalah sesuatu yang membuat seseorang tidak pernah bosan untuk melakukannya meskipun merugikan baginya. Definisi yang ketiga, hasrat passion adalah suatu keinginan tertentu yang dapat diulang-ulang. Berikut, adapun ciri-ciri hasrat yang merupakan motor atau penggerak perbuatan dan kelakuan manusia. Berhubungan erat dengan tujuan tertentu, baik positif maupun negatif, hasrat tidak dapat dipisah-pisahkan dengan pekerjaan jiwa yang lain. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah setia dalam menonton video pemaparan presentasi pada kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.